Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan materi terkait dengan perkuliahan kimia medisinal, dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait antara hubungan struktur molekul obat dengan kelarutan dan aktivitas suatu obat. Baiklah, jadi materi kali ini merupakan lanjutan daripada materi berikutnya yang terkait antara structure relationship between structure and metabolism, distribution, elimination, absorption. And today we would like to explain about the structure relationship to the solubility and the activity of drug. Baiklah, saya langsung saja share screen. Ya. Ya, hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obat. Nah, kita masuk ke slide pertama, gugus penentu kelarutan. Nah, di sini ada gugus yang dikenal dengan gugus polar dan gugus non-polar. Perlu teman-teman ketahui bahwa gugus polar adalah gugus yang meningkatkan kelarutan molekul dalam air, sehingga gugus ini juga dikenal dengan gugus hidrofilik. Sementara gugus non-polar adalah gugus yang meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak, sehingga gugus yang sifatnya seperti ini itu juga dikenal dengan gugus lipofilik. Sifat kelarutan obat. Sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog. Kemudian sifat kelarutan juga berhubungan erat dengan proses absorpsi obat. Hal ini penting karena intensitas aktivitas biologis obat itu tergantung pada derajat absorpsinya. Sehingga kenapa kelarutan ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas, karena ketika kelarutannya tinggi, maka harapannya adalah kelarutannya tinggi pada air dan lemak, maka harapannya adalah dia akan mudah untuk menembus membran dan akan memberikan aktivitas biologis. Sementara begitu pula sebaliknya, ketika kelarutannya rendah, maka pasti aktivitasnya pun akan berkurang. Sehingga kelarutan ini menjadi hal yang esensial dalam mendesain suatu obat, sehingga kelarutannya baik dan pastinya aktivitas tersebut akan baik pula. Aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada seri homolog senyawa, sukar terdisosiasi disebabkan perbedaan struktur, hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai karbon. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Makin panjang rantai samping atau atom C, itu akan berimplikasi pada beberapa poin. Yang pertama adalah meningkatkan sifat non-polar. Jadi atom C itu high related to the non-polar atau sifat-sifat hidrofobik daripada suatu senyawa obat atau yang bersifat non-polar. Kemudian yang kedua, meningkatkan titik didih. Jadi semakin panjang rantai karbon, maka titik didihnya akan semakin tinggi, atau derajat yang dibutuhkan untuk berada pada titik didih itu akan semakin besar. Selanjutnya adalah menurunkan kelarutan dalam air. Nah, pastinya karena dia bersifat hidrofobik atau dia bersifat lipofilik, maka pastinya dia akan sukar larut dalam air. Kemudian meningkatkan koefisien partisi lemak air. Jadi partition coefficient itu erat kaitannya dengan jumlah rantai karbon. Kemudian meningkatkan tegangan permukaan dan kekentalan. Jadi tegangan permukaan juga erat kaitannya dengan panjangnya rantai karbon atau susunan rantai karbon. Selanjutnya menurunkan aktivitas biologis sampai tercapai aktivitas maksimum. Jadi kalau semakin panjang rantai karbonnya dan kelarutan dalam air pun berkurang, maka obat tersebut justru akan menurun aktivitasnya, karena sistem biologis tubuh kita itu ada perpaduan antara kelarutan dalam air dan kelarutan dalam lemak, sehingga obat yang baik yang akan memberikan aktivitas yang baik itu adalah ketika memiliki kelarutan tertentu dalam air dan juga memiliki kelarutan dalam lemak.
Contoh senyawa seri homolog yang pertama adalah N-alkohol, alkyl resorcinol, alkyl fenol, dan alkyl kresol yang atau memiliki aktivitas sebagai antibakterial. Kemudian yang kedua adalah ester asam para amila benzoat yang biasa juga kita gunakan sebagai local anesthesia, kemudian local anestesi, dan yang ketiga adalah alkyl 4,4 stilbenediol yang juga merupakan hormon estrogen. Hubungan koefisien partisi dengan efek anestesi sistemik. Penelitian yang dilakukan oleh Overton dan Meyer pada tahun 1899 ada 3 postulat yang dikeluarkan yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa yang juga dikenal sebagai teori lemak. Yang pertama adalah senyawa kimia yang tidak reaktif dan mudah larut dalam lemak seperti ether, hidrokarbon, dan hidrokarbon terhalogenasi itu dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Jadi senyawa-senyawa organik atau hidrokarbon yang mudah larut dalam lemak, maka itu akan bisa memberikan efek sebagai anestetik atau berefek anestesi. Kemudian yang kedua adalah efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak seperti sel saraf. Nah, sehingga ether itu biasa juga digunakan sebagai obat bius karena kelarutan dalam lemaknya tinggi dan kelarutan pada sel-sel sarafnya juga sangat tinggi. Efisiensi anestesi tergantung pada koefisien partisi, lemak air atau distribusi senyawa dalam lemak, dan fase jaringan. Fase air jaringan. Ada hubungan antara aktivitas anestesi dengan koefisien partisi lemak air, hanya mengemukakan afinitas suatu senyawa terhadap tempat aksi dan tidak menunjukkan mekanisme kerja biologisnya. Tidak dapat menjelaskan mengapa suatu senyawa mempunyai koefisien partisi lemak air tinggi, tidak selalu menimbulkan efek anestesi. Nah, jadi ini adalah postulat yang dikeluarkan oleh Overton yang terkait dengan struktur obat dan aktivitas daripada suatu obat tersebut. Poin yang bisa kita tangkap di sini adalah bahwa senyawa-senyawa organik yang memiliki kelarutan lemak tinggi itu akan bisa memberikan aktivitas biologis. Meskipun ether, hidrokarbon, dan terhalogenasi ini pada dasarnya bukanlah merupakan struktur inti daripada suatu obat, tapi dia hanya merupakan senyawa kimia sederhana atau molekul sederhana, tetapi dia bisa memberikan efek sistemik dan maksud saya efek anestetik karena hanya terkait dengan kelarutan yang tinggi di dalam lemak sehingga dapat mengganggu sistem saraf dan ujung-ujungnya memberikan efek anestesi. Kita beralih ke prinsip Ferguson. Prinsip Ferguson menjelaskan bahwa banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik yang sama seperti ether, kloroform, nitrogen oksid, itu dapat memberikan efek narkosis atau anestesi sistemik juga. Hal ini menunjukkan sifat fisik lebih berperan dibandingkan sifat kimia. Nah, ini untuk senyawa-senyawa sederhana, yang molekul sederhana, itu dikatakan bahwa sifat fisiknya karena terkait dengan kelarutannya di dalam lemak yang memiliki kemiripan, maka aktivitasnya pun memiliki kemiripan. Kemudian, kadar molar toksik ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase eksternal dan biofasa. Pada keadaan keseimbangan, kecenderungan obat untuk meningkatkan biofasa dan fase eksternal adalah sama, walaupun kadar obat dalam masing-masing fase itu berbeda. Jadi, kadar molar toksik itu ditentukan dengan distribusi pada fase eksternal dan biofase atau fase internal. Nah, kecenderungan obat untuk meningkatkan fase internal dan fase eksternal itu pada dasarnya sama, walaupun kadar obat dalam masing-masing fase itu berbeda. Ini terkait dengan kelarutan. Jadi ada yang disebut dengan usaha untuk menyeimbangkan konsentrasi di dalam masing-masing, menyeimbangkan konsentrasi obat antara fase internal dan fase eksternal. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip Ferguson. Karakter struktur senyawa. Jadi berdasarkan karakter struktur senyawanya, maka senyawa dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah senyawa yang memiliki struktur spesifik dan senyawa yang
memiliki struktur tidak spesifik. Nah, yang mana yang dimaksud dengan senyawa yang memiliki struktur spesifik dan struktur tidak spesifik? Ya, kita lihat slide selanjutnya. Jadi ini terkait dengan karakter struktur senyawa. Nah, kalau dilihat dari namanya, maka kita sudah bisa mengira-ngira bahwa senyawa yang memiliki struktur spesifik itu artinya senyawa tersebut memiliki struktur yang spesifik pada target tujuan. Jadi ada hubungan yang klop atau ada ikatan yang pas antara senyawa obat dengan target reseptor. Sementara untuk senyawa yang berstruktur tidak spesifik artinya tidak ada target khusus dan dia akan berinteraksi melalui cara yang berbeda dengan senyawa yang berstruktur spesifik. Kita langsung lihat saja senyawa yang berstruktur tidak spesifik dulu. Yang pertama adalah struktur kimianya bervariasi. Nah, jadi dia memiliki variasi chemical structure, kemudian tidak berinteraksi dengan reseptor yang spesifik. Nah, ini tadi yang saya singgung, bahwa dia berinteraksi dengan reseptor, tetapi dengan cara yang berbeda, yang tidak harus spesifik reseptor yang ditarget. Kemudian aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika. Nah, ini yang seperti obat-obat yang anestetik tadi, yang merupakan obat-obat dengan struktur yang sederhana, seperti ester, seperti ether, senyawa hidrokarbon terhalogenasi. Nah, itu masuk kategori obat-obat yang berstruktur tidak spesifik karena dia bekerja berdasarkan kelarutan, bukan bekerja berdasarkan reseptor yang ditargetkan. Nah, ini yang poin ketiga yang kita bisa lihat bahwa aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Jadi obat ini bekerja berdasarkan sifatnya, khususnya pada sifat fisika kimianya, seperti kelarutan yang tadi kita sudah kasih contoh bahwa ether, senyawa-senyawa halogen dan sebagainya itu bisa memberikan efek narkosis atau anestesis sistemik, yaitu karena kelarutannya di dalam lemak itu sangat tinggi dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, itu adalah contoh obat yang berstruktur tidak spesifik. Kalau obat yang berstruktur spesifik ya seperti obat-obat yang lazim kita konsumsi, misalnya paracetamol, kemudian obat-obat yang bersifat antibiotik, obat-obat antibiotik yang memang targetnya sesuai dengan struktur yang reseptor atau makroba yang menjadi target. Kemudian efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Nah, ini yang tadi yang disinggung juga, saya sudah jelaskan di awal, bahwa dia memberikan efek biologis itu dikarenakan karena adanya akumulasi obat. Nah, pada target sel tertentu, misalnya tadi obat, ya lagi-lagi ke obat narkosis atau obat anestesi, karena kelarutannya dalam lemak tinggi, maka dia akan menarget sistem saraf pusat sehingga dia akan terakumulasi pada sistem saraf pusat dan menyebabkan kerusakan atau menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme dan kerancuan dalam pembacaan atau kerancuan dalam mengolah informasi di sistem saraf pusat dan menyebabkan orang yang mengkonsumsi atau yang atau menghirup atau ya anggaplah menghirup ether secara berlebihan, maka dia akan menyebabkan efek anestesi dan tidak menyadarkan diri. Kemudian karakteristik senyawa berstruktur tidak spesifik yang pertama adalah efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik, dosis relatif lebih besar karena berhubungan dengan aktivitas termodinamiknya. Kemudian walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamikanya hampir sama, maka akan memberikan efek yang sama. Jadi obat-obat yang berstruktur tidak spesifik meskipun dia struktur antar obat yang satu dengan yang lainnya tidak sama, tetapi memberikan atau memiliki sifat fisika yang sama, maka kemungkinan besar akan memberikan efek yang sama pula. Nah, di sini ada kesetimbangan kadar obat
dalam biofasa dan fase eksternal. Nah, ini kemudian bila terjadi kesetimbangan, maka aktivitas termodinamik masing-masing fasa itu harus sama. Kemudian pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik pada fase internal. Kemudian senyawa dengan derajat kejenuhan yang sama akan mempunyai aktivitas termodinamik yang sama, sehingga efek biologisnya pun sama. Nah, poinnya di sini adalah aktivitas senyawa atau aktivitas obat yang memiliki struktur tidak spesifik itu besar kaitannya dengan sifat fisikanya, sehingga obat-obat yang meskipun tidak memiliki struktur kimia yang sama tetapi memiliki sifat fisika yang sama, maka dia akan memberikan aktivitas yang sama pula. Nah, karakter selanjutnya adalah ketika terjadi keseimbangan antara fase eksternal dan biofasa, maka aktivitas yang ditimbulkannya pun akan sama. Contoh senyawa berstruktur tidak spesifik adalah obat anestesi sistemik berupa gas atau uap seperti etil klorida, asetilan, nitrogen oksid, ether, dan kloroform. Jadi obat-obat ini merupakan senyawa-senyawa organik sederhana yang memiliki struktur yang berbeda tetapi memberikan efek atau aktivitas yang sama, yaitu dapat menimbulkan efek anestesi sistemik. Nah, kadar isoanestesinya bervariasi antara 0,05 sampai 100%, sehingga aktivitas termodinamik variasinya berkisar antara 0,01 sampai 0,05. Yang kedua adalah insektisida. Nah, jadi yang contoh obat tadi yang berstruktur tidak spesifik, saya kira sudah sangat jelas penjelasan dari awal sampai sekarang bahwa memiliki struktur yang berbeda tetapi aktivitas yang sama, ya dikarenakan karena sifat fisikanya yang sama. Dan yang contohnya adalah obat anestesi sistemik, dan contoh yang kedua adalah insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu seperti timol, fenol, kresol, dan N-alkohol dan resorcinol. Contoh hubungan kadar bakterisid dari beberapa insektisida yang mudah menguap terhadap Salmonella typhosa dan aktivitas termodinamik. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah tabel yang menunjukkan obat-obat yang memberikan efek anestesi sistemik. Nah, dan kadar anestesinya per persen volume. Nah, kita bisa lihat obat-obat ini adalah obat-obat yang memiliki struktur yang sederhana dan berbeda satu sama lain, tetapi memiliki aktivitas yang sama, yaitu sebagai obat anestesi sistemik. Nah, ini adalah hubungan kadar bakterisid. Jadi ini adalah obat-obat insektisida yang berbeda struktur kimianya, tetapi memiliki aktivitas biologis yang sama. Teman-teman bisa melihat bagaimana kadar bakterisidnya per molar. Kemudian senyawa berstruktur spesifik. Nah, kita beralih ke senyawa berikutnya. Kalau yang pertama tadi adalah yang berstruktur tidak spesifik, yang menjadi poin tadi, saya ulangi lagi, yang menjadi poin pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik, yaitu senyawa tersebut memiliki struktur yang berbeda, tetapi memiliki aktivitas yang sama dikarenakan karena adanya persamaan sifat fisika, yakni kemampuannya untuk melarut dalam lemak yang tinggi, sehingga dapat memberikan efek terhadap tempat akumulasi daripada senyawa tersebut, sehingga senyawa-senyawa tersebut akan memberikan dua efek yang paling nyata untuk obat-obat yang berstruktur tidak spesifik. Yang pertama adalah sebagai anestesi sistemik, dan yang kedua adalah sebagai insektisida. Kita beralih ke senyawa yang berstruktur spesifik. Senyawa yang berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan meningkatkan reseptor yang spesifik. Nah, ini juga tadi saya sudah singgung bahwa obat yang memiliki aktivitas atau memiliki struktur spesifik, maka dia akan berikatan dengan reseptor spesifik pula, dan mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara berikut ini. Jadi ada beberapa cara yang
ditempuh atau menjadi jalur kerja daripada senyawa-senyawa yang berstruktur spesifik. Yang pertama adalah bekerja pada enzim, dan yang kedua adalah bekerja secara antagonis. Kemudian yang ketiga adalah menekan fungsi gen. Kemudian yang keempat adalah bekerja pada membran. Karakteristik senyawa yang berstruktur spesifik. Nah, apa karakter? Bagaimana ciri-ciri senyawa yang memiliki struktur spesifik? Yang pertama adalah efektif pada kadar rendah. Kemudian yang kedua melibatkan keseimbangan obat di dalam biofasa dan fasa eksternal. Pada keadaan ini aktivitas biologis maksimal. Kemudian melibatkan ikatan-ikatan kimia. Nah, jadi kalau yang tadi tidak ada ikatan kimia ya antara ligan dan reseptor, tetapi ini akan ada ikatan antara senyawa yang berstruktur tidak spesifik, melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Jadi kita sudah pelajari juga jenis-jenis ikatan, ada yang disebut dengan ikatan hidrogen, ikatan kovalen, van der Waals, hydrophobe, dan sebagainya. Nah, ikatan-ikatan ini berlaku pada senyawa-senyawa yang berstruktur spesifik. Kemudian sifat fisika dan kimia berperan dalam menentukan efek biologis. Jadi sifat fisika, jadi tidak hanya sifat fisika yang memberikan impact atau influence the activity, tapi juga sifat kimia berperan dalam menentukan efek biologis. Artinya struktur kimia yang dimiliki pada senyawa tersebut berperan untuk menimbulkan aktivitas biologis. Yang terakhir adalah mempunyai struktur dasar atau karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Jadi biasanya obat-obat itu ada yang disebut dengan struktur dasar atau struktur inti, yang memang struktur inti inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas obat tersebut terhadap target reseptor. Dan ada yang disebut dengan struktur samping atau rantai samping. Nah, rantai samping ini membantu aktivitas daripada struktur induk daripada obat tersebut. Nah, itu yang dimaksud. Nah, penjelasan terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini berakhir sampai di sini, terkait dengan hubungan antara struktur kimia obat dengan kelarutan dan aktivitas daripada obat tersebut. Yang ingin saya simpulkan pada kesempatan hari ini adalah kita yang tadi, yang paling penting yang kita pahami pada perkuliahan pada kesempatan hari ini adalah ada yang disebut dengan istilah senyawa polar dan non-polar. Nah, teman-teman harus mampu membedakan antara senyawa polar dan non-polar. Senyawa polar artinya senyawa tersebut memiliki kelarutan di dalam air itu tinggi dan juga biasa dikenal senyawa yang bersifat hidrofil. Hidrofil artinya dia senang terhadap air atau kelarutan di dalam airnya tinggi. Nah, itu yang disebut dengan senyawa polar. Jadi padanannya ya, senyawa polar itu sama dengan senyawa hidrofil atau hidrofilik ataukah lipofobik. Nah, jadi itu sama ya maknanya. Lipofobik artinya senyawa-senyawa yang takut terhadap lemak atau kelarutan di dalam lemaknya rendah, tetapi kelarutan di dalam airnya tinggi. Jadi hidrofilik dan lipofobik itu sama ya. Jadi ketika dia bersifat lipofobik artinya tidak suka lemak, maka pasti dia akan menyukai air, atau kelarutannya dalam lemak rendah, maka dia pastinya akan tinggi kelarutannya di dalam air. Nah, ya, jadi senyawa yang bersifat polar artinya memiliki rantai karbon yang sederhana atau tidak terlalu panjang dan memiliki gugus-gugus polar, misalnya OH, amin, dan gugus-gugus polar lainnya, maka dia akan mudah larut di dalam air sehingga dikenal juga dengan gugus-gugus hidrofilik. Nah,
Kemudian terminologi yang kedua adalah senyawa yang bersifat non-polar. Nah, ketika teman-teman mendengar kata non-polar atau bersifat lipophilic, artinya dia suka lemak, maka dicirikan dengan struktur rantai karbon yang panjang atau memiliki ya ini perbandingannya adalah ketika jadi harus ada perbandingan ketika kita mengatakan panjang atau pendek struktur anti karbonnya, tetapi pada umumnya senyawa-senyawa yang bersifat lipophilic atau yang dia bersifat non-polar maka memiliki rangkaian struktur rantai karbon yang lebih panjang dibandingkan senyawa-senyawa yang bersifat hydrophilic. Nah, jadi terminologi yang kedua ini kita bisa katakan bahwa senyawa yang bersifat non-polar itu sama dengan senyawa yang bersifat lipophilic ataukah hydrophobic. Jadi non-polar sama dengan lipophilic artinya suka lemak, artinya kelarutan di dalam lemaknya tinggi, dan pastinya ketika dia tinggi di lemak larutnya maka dia akan rendah di air sehingga diistilahkan hydrophobic, takut pada air, atau dikatakan sukar larut di dalam air. Nah, itu poin yang bisa kita tangkap pada perkuliahan hari ini atau materi kita pada kesempatan hari ini. Itu poin pertama. Adanya terminologi non-polar dan polar atau hydrophilic dan hydrophobic atau lipophobic. Oke, selanjutnya adalah obat-obat yang berstruktur spesifik dan berstruktur non-spesifik. Nah, kita tadi sudah singgung juga bahwa ada obat yang dikategorikan dua berdasarkan karakter strukturnya atau spesifikasi strukturnya. Ada yang disebut dengan obat yang berstruktur spesifik dan ada yang berstruktur non-spesifik. Nah, dari istilahnya dapat kita langsung membayangkan bahwa ciri khas yang paling menonjol untuk obat-obat yang berstruktur spesifik, artinya obat tersebut memiliki struktur induk. Nah, struktur induk adalah struktur inti yang memang memberikan aktivitas terhadap target reseptor. Nah, jadi ketika dimodifikasi, maka struktur inti tersebut tetap ada dan yang berubah adalah struktur sampingnya atau rantai samping yang dimodifikasi. Tetapi struktur induk tidak bisa berubah. Nah, contohnya obat-obat pada golongan beta-laktam, maka beta-laktam harus ada sebagai struktur induknya. Yang dimodifikasi adalah rantai-rantai sampingnya dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas atau meningkatkan stabilitas pada obat tersebut. Nah, itu adalah ciri khas pertama daripada senyawa atau obat yang memiliki struktur spesifik. Jadi dia memiliki struktur induk, struktur utama yang memang memberikan aktivitas yang nyata terhadap target reseptor. Yang kedua adalah ciri khas yang kedua adalah memang obat yang memiliki struktur spesifik ini juga memiliki target reseptor yang jelas. Artinya target reseptornya memang cocok dengan obat yang diformulasikan atau obat yang didesain, atau sebaliknya obat didesain memang sesuai dengan target reseptor yang kita targetkan. Nah, jadi tidak ada tidak sekedar membuat obat tetapi tidak diketahui targetnya untuk obat-obat pada kategori ini. Nah, ciri khas yang ketiga adalah obat-obat yang berstruktur spesifik tidak hanya mengandalkan sifat fisika daripada obat tersebut, tetapi juga mengandalkan sifat kimianya. Dalam hal ini adalah struktur kimia yang dimilikinya. Nah, itu adalah ciri khas yang paling menonjol pada obat-obat yang berstruktur spesifik. Ada 3. Yang pertama adalah memiliki struktur inti yang memang high related dengan aktivitasnya terhadap reseptor target. Yang kedua adalah mengandalkan
Ya, jadi yang pertama tadi adalah memiliki target yang jelas. Jadi yang pertama tadi adalah memiliki struktur inti yang jelas yang berkaitan dengan aktivitasnya. Yang kedua adalah memiliki target yang jelas, artinya reseptor yang ditargetnya pun jelas. Kita sudah bisa membayangkan bahwa obat ini dibuat untuk mengatasi atau berikatan dengan reseptor target yang kita sudah ketahui juga. Yang ketiga adalah obat tersebut bekerja tidak hanya mengandalkan sifat fisikanya, tetapi juga mengandalkan sifat kimianya, karena hal ini terkait dengan ikatan-ikatan yang akan muncul atau terjadi ikatan antara obat dengan reseptor. Kemudian untuk obat-obat yang berstruktur tidak spesifik, nah tentunya merupakan kebalikan daripada obat yang berstruktur spesifik, ya. Jadi kalau yang non spesifik tentunya merupakan kebalikan. Yang pertama adalah obat yang berstruktur non spesifik ini, yang pertama adalah tidak memiliki struktur inti. Jadi tidak memiliki struktur inti yang menjadi core, jadi menjadi ciri khas daripada obat tersebut. Dengan demikian, karena dia tidak memiliki struktur inti, maka akan banyak obat yang memiliki struktur yang berbeda, tetapi memberikan aktivitas yang sama. Nah, contohnya tadi adalah obat-obat yang anestesi sistemik dan obat-obat insektisida. Ya, jadi dia dicontohkan sebagai senyawa-senyawa yang sederhana, hidrokarbon terhalogenasi seperti ether dan sebagainya. Itu memiliki contoh-contoh tersebut tadi menunjukkan bahwa antara obat yang satu dengan yang lainnya itu memiliki struktur kimia yang berbeda, tetapi memiliki aktivitas yang sama. Contoh selanjutnya adalah ciri khas yang selanjutnya adalah obat tersebut tidak memiliki target reseptor yang jelas, karena obat tersebut hanya akan terakumulasi pada tempat-tempat tertentu dan akan mengganggu aktivitas metabolisme pada lokasi tempat dia terakumulasi dan kemudian menimbulkan efek. Nah, dalam hal ini contoh yang paling nyata ketika obat-obat yang bersifat high lipophilic activity, maka dia akan terakumulasi pada sistem saraf pusat dan akan memberikan efek sebagai anestesi sistemik. Ciri khas yang ketiga adalah obat tersebut mengandalkan sifat fisikanya, seperti kelarutan, derajat ionisasi, dan lain-lain sebagainya. Dia mengandalkan sifat fisikanya untuk memberikan efek. Jadi sifat kimia tidak terlalu dipertimbangkan. Buktinya adalah ada beberapa obat yang memiliki aktivitas yang sama, tetapi memiliki struktur kimia yang berbeda. Hal ini dikarenakan obat tersebut bekerja tidak mengandalkan struktur kimianya, tetapi mengandalkan sifat fisika daripada obat tersebut. Ya, saya kira cukup untuk penjelasan kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa diskusikan pada media sosial ataupun memberikan komentar pada video ini. Nanti kita akan diskusikan di lain kesempatan. Demikian, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tetap sehat untuk semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.